Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah taat pada kehendak Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang bapak, ya kebetulan dia profesinya adalah seorang polisi. Dia datang ke pastoran, ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu dia menceritakan sebuah pengalamannya yang sangat menarik. Bapak ini bercerita kepada saya bahwa sejak dia lulus dari akademi kepolisian, dia selalu ditempatkan di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada penganut Kristianinya. Ya. Jadi justru selalu ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada orang Kristennya, ya. Tidak ada orang Katoliknya. Dan Bapak ini adalah seorang pengikut Kristus, seorang Katolik. Pada awalnya dia merasa berat hati. Pada awalnya dia merasa jengkel ya dengan keputusan para pimpinannya. Kenapa kok selalu ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada orang Kristennya? Saya ingin sekali ditempatkan di daerah yang banyak orang Kristennya. Mungkin di Flores, atau di Ambon, atau di Manado, atau di Pulau Timor, ya. Pokoknya atau di Kalimantan, ya. Pokoknya daerah-daerah yang banyak saudara seimannya. Tetapi selalu saya ditempatkan di daerah-daerah yang tidak sama sekali. Hanya saya sendiri yang pengikut Kristus. Hanya saya sendiri orang Katolik. Begitu. Awalnya dia menyesali keadaan ini. Tapi lambat laun dalam permenungannya dan berdasarkan pengalamannya, lama-lama dia akhirnya mampu bersyukur. Dia berkata kepada saya, ternyata Romo, saya dengan ditempatkan di daerah-daerah, di tempat-tempat yang tidak ada orang Kristennya itu, rupanya justru karena Tuhan itu ingin menggunakan saya sebagai alatnya, sebagai alat untuk mewartakan Injil. Jadi dalam pergaulan saya dengan masyarakat di tempat saya bertugas, saya menemukan bahwa mereka seringkali salah paham ya, atau menaruh sikap curiga terhadap orang Kristen, terhadap orang Katolik, terhadap pengikut Kristus. Dan dengan kehadiran saya pelan-pelan, saya membuka cakrawala pengetahuan mereka. Saya berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak seperti yang mereka duga, ya. Dan memang lambat laun dengan kehadiran saya, akhirnya mereka tahu bahwa orang Kristen itu ternyata baik, bahwa orang Katolik itu ternyata baik dan bisa dijadikan sebagai sahabat. Dan di setiap daerah di mana saya ditugaskan, banyak orang yang meskipun saya juga tidak pernah mengajak mereka untuk jadi orang Kristen, tidak pernah mengajak mereka untuk jadi orang Katolik, tetapi menjadi kebahagiaan saya bahwa saya boleh membuka cakrawala pengetahuan bagi mereka yang dulunya bersikap curiga terhadap umat Kristiani, akhirnya menjadi terbuka dan menyadari bahwa umat Kristiani itu tidak seperti yang mereka duga. Dan bahkan saya juga berhasil memperkenalkan Yesus Kristus yang saya imani kepada mereka, bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh cinta kasih, pribadi yang solider kepada mereka yang lemah. Rupanya saya yakin ini adalah Romo, saya yakin ini adalah rancangan Tuhan sendiri, ini adalah kehendak Tuhan sendiri, sehingga semuanya ini terjadi. Bahwa Tuhan ingin menjadikan saya sebagai alat untuk memperkenalkan Yesus Kristus
kepada banyak orang. Sekarang Romo, saya mensyukuri pengalaman saya di masa lalu, di mana saya selalu ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada orang Kristennya. Ya, hanya saya sendiri yang Kristen atau pengikut Kristus. Hanya saya sendiri yang Katolik. Ya. Dulu saya tidak suka dengan pengalaman itu, tetapi sekarang saya justru mensyukuri semua pengalaman itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang dibacakan dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus, tampaknya dia sangat diterima di kota Kapernaum. Ya memang kalau kita membaca Injil, itu kita bisa tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus yang paling diterima atau kehadiran Tuhan Yesus yang paling disambut dengan antusias itu terjadi di antara orang-orang Kapernaum. Itu terjadi di kota Kapernaum. Ya, atau dengan kata lain, kota Kapernaum adalah kota di mana pelayanan Tuhan Yesus itu mengalami keberhasilan yang paling besar, ya, atau paling sukses, ya. Itu terjadi di kota Kapernaum. Tentu kalau Tuhan Yesus ini tidak bersikap taat kepada Allah Bapa, ya, menuruti dorongan manusiawinya, saya yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah mau berpindah dari Kapernaum, ya. Karena di Kapernaum dia menjadi sangat terkenal. Dia terkenal bisa membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, kemudian bahkan membangkitkan orang mati. Dia begitu terkenal, begitu termasyhur, dan banyak orang sangat menyukai Tuhan Yesus dan kehadirannya di kota Kapernaum. Kalau Tuhan Yesus ini mau mengikuti nafsunya atau keinginan manusiawinya, saya yakin Tuhan Yesus sampai mati akan tinggal di kota Kapernaum terus. Ya. Tetapi kita lihat itu bukan sikap Tuhan Yesus. Ketika para murid dan juga orang-orang Kapernaum berusaha menahan Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di kota Kapernaum, Tuhan Yesus menolak. Karena ia tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dalam Injil, Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus tahu bahwa Allah Bapa menghendaki agar dia mewartakan Injil ke kota-kota yang sudah diagendakan oleh Allah Bapa. Maka dia tidak mau bertahan di kota Kapernaum. Dia memutuskan untuk terus berkeliling ke kota-kota yang ada di Israel. Tuhan Yesus adalah teladan ketaatan bagi kita semua. Sama seperti Bapak polisi tadi, ya, yang bersharing kepada saya. Awalnya dia protes, kenapa kok ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada orang Kristianinya, ya, tidak ada gereja, dan hanya dia sendiri pengikut Kristus di daerah itu. Ya. Awalnya dia menyesali hal itu, tapi lama-lama dia sadar bahwa rupanya itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan sendiri, supaya dia menjadi duta, supaya dia menjadi saksi untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Ya. Dengan ketaatan, baik Tuhan Yesus Kristus maupun Bapak polisi tadi akhirnya menerima kebahagiaan. Bahagia karena taat pada kehendak Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apapun kehendak Tuhan, apapun kehendak Allah, Allah tidak pernah merencanakan yang buruk. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Semua kehendak Allah itu, dibalik semua kehendak Allah,
Allah pasti merencanakan yang baik. Allah pasti merencanakan hal yang indah bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bersikap seperti Tuhan Yesus yang taat pada kehendak Allah. Karena tahu bahwa di balik kehendak Allah itu ada maksud Allah, ada rancangan Allah yang baik. Seorang kudus, Santa Teresa Avila pernah berkata bahwa hal yang paling indah di dalam hidup manusia adalah taat pada kehendak Allah. Karena Allah mengenal diri kita jauh lebih baik daripada kita sendiri. Allah mengenal diri kita jauh lebih baik daripada kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita serahkan segala sesuatunya pada kehendak Allah. Biarlah Allah yang menuntun hidup kita, biarlah Allah yang mengatur hidup kita. Karena di balik semua kehendaknya pasti ada hal yang indah, pasti ada maksud yang baik untuk hidup kita. Tuhan memberkati.